Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz Zaky Nur Rahman di sini akan menjelaskan mengenai statistika deskriptif. Nah, di sini ada nilai 80 orang ya, mahasiswa geografi. Nah, ini nilai-nilainya seperti ini mengenai nilai UTS. Nah, untuk yang pertama itu kita mencari frekuensinya dulu. Nah, di sini di variable view, di sini kita namanya NS, di sini numerik. Untuk width-nya 8, labelnya nilai siswa, values-nya non, missing-nya non, kolomnya 8, allegiance-nya reg, dan scale dan measure-nya scale dan role-nya input. Untuk data view-nya seperti ini. Jadi data yang tadi itu dimasukin dengan cara misalnya seperti ini ya, diklik sampai 80. Kalau misalnya memang di kopinya 80. Nah, oke seperti itu. Untuk di sini analisnya di sini untuk deskriptif statistik ya, kita klik yang frekuensi. Nah, di sini nilai siswa dari kiri ke kanan. Untuk statistiknya ya bisa dilihat ini yang kita harus centang mengenai mean, median, mode, sum, standard deviation, minimum, maksimum, dan yang lainnya. Nah, ini bisa dilihat ya oleh teman-teman. Jadi kita harus yang mana saja yang kita klik. Klik continue di sini untuk chartnya. Nah, ini histogram. Klik yang show, centang yang show. Nah, di sini formatnya ascending dan compare. Oke, kita langsung oke saja. Kita tunggu ya hasilnya itu. Nah, ini untuk hasilnya min bisa dilihat ya, median, mode, dan yang lainnya muncul di sini. Nah, ini untuk histogramnya. Nah, oke. Di sini sudah saya copy di sini untuk nilai-nilainya. Nah, ini bisa dilihat N adalah jumlah 8 buah, min skor UTS 71, untuk missingnya 0, standar error of mean 0,743, di sini mediannya 75, standar deviation-nya 6,46. Nah, di sini bisa dilihat ya semuanya. Oke. Yang kedua itu analisis deskriptif. Bagaimana caranya? Tunggu dulu. Nah, untuk statistik deskriptif kita klik analyze di sini. Terus kita klik yang deskriptif. Kita klik dari kiri pindahkan ke kanan, optionnya kita pilih yang ini, min, sum, standard deviation, minimum, maksimum. Hanya variable list ya. Oke, klik continue. Klik saja oke. Nah, di sini kita akan menemukan mengenai apa sih si deskriptifnya berapa-berapanya. Nah, kita kembali ke sini. Nah, di sini outputnya sebanyak 80 orang, nilai UTS-nya 71,31, standar deviation-nya 6646, total skor UTS dengan terendahnya 53, tertingginya 79. Nah, oke. Untuk yang selanjutnya yaitu statistika inferensial parametrik ya. Nah, di sini kita di sini untuk ini nomornya, ini pendapatan ayah, penghasilan ayah per bulan atau penghasilan ayah per bulan dalam bentuk rupiah ya. Di sini itu untuk keputusan mengikuti KB atau tidak KB. Nah, ini untuk si variabelnya, variabel view-nya seperti ini. Kita namai di sini X1. Nah, buat ini numerik, ini 8, desimalnya 0. Nah, untuk labelnya itu penghasilan ayah per bulan. Untuk labelnya KB atau tidak KB. Untuk values-nya yang sini non. Untuk yang di sininya values-nya itu ada 2, yaitu KB tidak KB. Gimana cara masukin values? Misal saya tambahnya jadi 3. Kita tulis saja 3. Nah, kita klik itu misalnya child free gitu ya.
Takut ada yang child free. Misalnya di sini tinggal ketik add, plek, nanti muncul jadi pilihannya 3. Buat apa sih ini? Nanti saya akan jelaskan nih fungsinya ini. Kita remove saja karena di sini keterangan dari datanya 2 ya. Nah, di sini untuk, missing-nya none, kolomnya 8, ininya reg, scale, untuk ininya nominal. Nah, ini misal untuk apa sih tadi ini, misal di sini. Nah, kita ketik saja tinggal ketik 2, enter, akan berubah jadi KB. Misalnya kita ketik 1 akan berubah jadi itu. Jadi si fungsi dari, eee, values tadi itu untuk itu ya, teman-teman. Nah, di sini kita klik yang analyze. Kita klik yang analyze. Nah, di sini kita pilih nih yang compare. Nah, sorry. Nah, untuk yang selanjutnya kita pencet yang independent sample t-test. Nah, di sini kita masukkan nih untuk penghasilannya di sini, untuk si KB-nya itu di bawahnya. Nah, untuk optionnya sudah benar. Untuk define grupnya di sini yang grup ini 1, yang ini yang 2. Kita continue, kita klik OK. Nah, sebentar. Untuk outputnya ini nih, dites ya. Ini untuk minnya 875.000 ya, ini untuk minnya yang tidak KB ini. Nah, bisa lihat ini data-data hasil yang kita dapatkan. Kita lihat saja di sini. Lanjut ke sini. Nah, di sini apakah terdapat perbedaan? Jika sih lebih dari 0,05 maka HO diterima. Jika sih kurang dari 0,05 maka HO-nya ditolak dengan keputusan. Ya, di sini bisa dugaan kasus ini HO kedua rata-rata identik, yang H-nya tidak identik. Nah, di sini karena F hitungnya, nah T sebaiknya menggunakan equal variance sumber dengan T hitungnya 2,473 uh, dengan probabilitas 0,024. Nah, ini 2,473 ya. Di sini signya 0,024. Artinya kedua rata populasi tidak identik. Rata-rata penghasilan ayah yang ber-KB dan tidak ber-KB adalah berbeda atau terdapat perbedaan penghasilan ayah yang ber-KB dan tidak ber-KB. Nah, di sini yang selanjutnya kita akan melihat mengenai paired sampel t-test yang uji T untuk 2 sampel yang berpasangan. Nah, ini oke, perusahaan jamu ini ya mempunyai efek samping terhadap penurunan berat badan. Sampelnya yang digunakan adalah 10 orang. Pemakai jamu diet akan diteliti sebelum dan sesudah meminum jamu diet. Berikut adalah datanya. Nah, ini sebelum dan sesudahnya. Nah, oke, yang selanjutnya mari kita datanya buka ya. Nah, ini untuk data yang sebelum dan sesudah meminum jamu tadi. Nah, ini untuk sebelum si SBLM, untuk yang sudah di sini SSDH ya, saya tandainnya. Untuk desimalnya 2 karena memang tadi ada 2. Valuesnya non, missingnya non, ininya scale-scale ya. Untuk data view-nya di sini saya sudah menyalin dari yang sebelumnya ya. Nah, di sini tinggal kita analyze. Kita pencet analyze. Oke, mari kita masukkan datanya. Nah, di sini kita pilih yang compare lagi. Compare, maka kita masukkan yang paired sample t-test. Oke, nah di sini yang variabel ininya dimasukin ke yang satu. Gimana caranya, Bang? Gini nih caranya. Nah, untuk yang ini tinggal pencet ke sini. Oke, yang kedua ini masukin ke sini. Nah, oke, udah gitu.
Nah, maaf ya keganggu. Nah, tadi setelah di sini kita pencet saja oke. Nah, di sini ada muncul untuk direct sampel t-test-nya ya. Sini muncul oke. Untuk yang selanjutnya kita akan mengenai statistika inferensial non parametrik. Nah, dengan uji Mann-Whitney. Nah, untuk soalnya itu peneliti ingin mengetahui pendapatan berdasarkan pendidikan terakhir responden. Dalam kasus ini jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 10 responden. Datanya sebagai berikut. Nah, untuk ini datanya ya dalam juta mungkin kali ya, ini 1 juta 1.300. Jadi sini kita akan meneliti pendapatan per bulan tiap orang lulusan SMA dan SMP ya untuk respondennya. Nah, di sini kita akan meneliti apakah berpengaruh ataukah tidak ya. Kita lihat untuk pendapatannya. Sebentar, sebentar, sebentar. Nah, untuk pendapatannya. Pendapatan di sini, pendapatan ini pendidikan ya. Soalnya yang di sini. Oke. Ini yang values-nya kita isi kayak tadi ya. Ketik angka 1, ketik angka 2, tulis SMP sama SMA. Setelah sudah kita oke, di sini misinya non untuk measure-nya scale dan nominal. Nah, di sini untuk ke data view seperti biasa kita salin dulu pendapatannya berapa dan keterangannya seperti apa gitu. Nah, untuk analisisnya kita klik dulu analyze. Nah, di sini ada non parametric test. Nah, ini non parametric ya. Nah, untuk terus kita klik yang legacy-nya. Di sini kita pakai yang two independent sample. Kita klik. Nah, di sini tadi yang pendapatannya dimasukin ke sini, yang ininya masukin ke sini. Ntar ini masukin ke sini ya. Untuk define grupnya, di sini grup yang pertama itu 1, yang kedua itu 2. Kita klik continue. Karena kita menggunakan main with me, kita klik yang main with me ya. Kita klik di sini oke. Nah, bentar. Nah, di sini muncul SMA totalnya ada 5, SMP totalnya ada 5, total semuanya ada 10. Nah, untuk minnya seperti ini, untuk samnya seperti ini. Nah, bisa dilihat ya untuk hasilnya. Sebentar, sebentar. Aduh. Nah, di sini analisisnya ya. Apakah terdapat perbedaan jumlah pendapatan yang berpendidikan SMA dan SMP? Nah, di sini HO-nya tidak ada perbedaan, H-nya ada perbedaan. Nah, seperti yang tadi ya, ini terdapat bahwa nilai SIG-nya adalah 0,222, yaitu lebih besar dari 0,05. Sehingga HO diterima. Keputusannya adalah tidak ada perbedaan antara jumlah pendapatan dan pendidikan SMA dan SMP. Ya, seperti itu. Nah, tadi kan di sini 0,222 ya. Untuk yang selanjutnya kita lanjut ke tadi kita lanjut ke uji sampel 3 atau sampel yang tidak berhubungan. Di sini ada mengenai pemilik villa yang membangun 21 dengan fasilitas yang sama dengan Villa Angel, Villa Beauty, Villa Smart. Nah, di sini untuk penilaiannya ini ada nilai-nilainya ya. Mengenai penilaian fasilitas di sini. Ada misalnya Angel 80, ada yang menilai Angel itu 90. Nah, di sini juga ada selain Villa Angel ada Smart, ada Beauty. Nah, di sini kita uji 3 atau lebih sampel yang tidak berhubungan. Nah, oke. Mana mana mana. Sorry. Nah, di sini. Di sini ada saya tandai P untuk penilaian, V untuk villa. Nah, di sini
width-nya 8, desimalnya 0. Nah, di sini untuk values-nya saya isi, 1, 2, 3 ya, 1 angel, 2 smart, beauty. Tadi sudah dicontohkan untuk cara membuat value. Nah, untuk, di sini measure-nya scale dan nominal. Untuk data view-nya, eee, pertama ya masukin seperti biasa, masukin dulu si data-datanya, masukin dulu si smart, ini beauty, ke sini. Untuk yang selanjutnya yaitu kita analisis ya. Kita analisis dulu, kita klik analyze, kita klik yang kita klik aduh, yang non parametrik, kita klik yang legacy dialog, kita klik yang independent samples. Nah, di sini untuk si penilaian kita di tes variable list, kita simpan di sini. Untuk grouping variabel kita simpan di sini. Nah, untuk test type-nya kita pakai yang vertical walis ya. Kita setelah itu minimum maksimumnya 1, yang ini 2 ya. Kita klik continue, eee, setelah ini yang vertical walis ya yang ininya, kita klik OK. Nah, di sini muncul hasilnya. Nah, di sini N-nya itu hasilnya Villa Angel ada berapa, Smart ada 15 ya, min-nya seperti ini pilihannya. Nah, untuk tes statistiknya ini, siap. Nah, kita sekarang bagian analisisnya ya. Untuk analisisnya apa? Ketika fasilitas memiliki pilihan yang sama, tidak ada HO tidak ada perbedaan, H ada perbedaan. Ini signya tadi. Nah, kesimpulannya terdapat bahwa nilai signya 0,680. Dari mana? Nah, di sini ada asim sig ya, ada di sini 0,680. Di sini maka lebih besar dari 0,05 sehingga HO diterima. Jadi keputusannya adalah tidak ada perbedaan penilaian mutu atau mutu kegiatan fasilitas kegiatan ketiga villa ketiga villa memiliki penilaian yang sama. Nah, mungkin seperti itu. Terima kasih. Saya Faizal Rahman, pamit undur diri.